Horas, saya sekarang sedang berada di kantor sekretariat KIB, yang mana saya akan bertanya dulu kepada Ketua KIB untuk masalah pagelaran Batak Awards yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Selamat sore Pak Ketua. Selamat sore. Selamat. Tumpul. Iya, ini kayaknya sehat-sehat. Gimana Bang selama lockdown ini Bang? Ya, sangat berpengaruh ya. Jadi kita berusaha menjaga kegiatan di luar, jadi lebih banyak stay at home sebagaimana anjuran pemerintah. Gitu Bang ya. Ini Bang, kan KIB sudah ada rencana untuk membuat suatu pagelaran Batak Awards yang mana memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh Batak yang berperan. Nampak-nampaknya selama pandemi COVID-19 ini semua kawan-kawan ataupun pengurus-pengurus agak sedikit terhenti ataupun kurang semangat. Bagaimana tuh Bang? Abang menanggapi sebagai Ketua KIB. Saya pikir memang wajar lah. Sekarang ini di mana-mana semua slow down, ya. Semua kegiatan slow down, perusahaan dan sebagainya slow down. Dan yang paling berpengaruh adalah spirit atau semangat kawan-kawan. Fokusnya sekarang bagaimana untuk terhindar dari virus corona, bagaimana supaya survive, artinya dalam kebutuhan dan sebagainya. Fokusnya sekarang ke sana. Semua negara maupun negara kita maupun perusahaan-perusahaan fokus ke sana gitu. Dalam situasi seperti ini itu sangat berpengaruh kepada rencana kita juga akhirnya. Oleh karena itu siogianya acara Batak Awards ya. Kita tanda petik Batak Awards ya, karena memang nama pegelaran itu belum disepakati oleh seluruh pengurus. Namun kita sebutlah sekarang itu seperti Batak Awards ya, seperti Batak Awards seperti itu kita akan selenggarakan. Siogianya akan diselenggarakan bulan 8 atau Agustus 2020. Namun sekarang kita tahu ini sekarang tanggal 14 ya. Iya, April. 14 April 2020. Tanggal 15 April 2020. Tinggal 4 bulan lagi, ya, nggak sampai 4 bulan lagi. Dan kalau kita lihat hampir sangat sulit kita katakan kita akan selenggarakan bulan 8. Oleh karena itu acaranya akan kita undur sampai situasinya memungkinkan. Jadi kita belum tentukan mundur sampai bulan berapa. Namun kita lihat tentunya setelah situasi yang memungkinkan, kita akan adakan persiapan. Jadi kita butuh beberapa bulan untuk persiapan sampai kepada acara tersebut. Oh, jadi selama lockdown ini artinya semua pengurus tidak berhenti untuk berpikir ya Bang ya? Terus bekerja kan Bang? Tidak ya, kita terus bekerja. Sekarang ini kita juga sambil juga memantau tokoh-tokoh yang akan kita berikan apresiasi, yang nantinya akan kita verifikasi bersama dengan tim KIB. Siapa-siapa tokoh yang akan kita apresiasi. Tentunya orang Batak ya luar biasa. Kita sulit menentukan siapa tokoh Batak sebenarnya yang layak mendapatkan apresiasi dari masyarakat atau bangsa Batak. Karena banyak sekali orang Batak yang berprestasi, yang telah memberikan kontribusi, yang memberikan perhatian, kemajuan bagi bangsa Batak khususnya dan kepada bangsa ini umumnya. Tapi dengan verifikasi tentunya dengan kemampuan kita pilih beberapa yang terbaik. Jadi kita butuh nanti verifikasi, tim verifikasi untuk melihat data-data yang masuk, nama-nama yang masuk. Jadi sekarang ini tetap berjalan ya, tetap berjalan upaya-upaya itu. Jadi untuk malam penganugerahan Batak Awards yang dilaksanakan bulan Agustus nanti itu ditunda dulu lah Bang ya, sampai nanti situasi memungkinkan. Jadi rencananya kapan tuh Bang untuk perubahan jadwal yang seharusnya bulan Agustus kita dilaksanakan Batak Awards-nya? Seperti saya sampaikan tadi, kita masih melihat situasi ya, melihat situasi
bagaimana kondisi negara ini, bagaimana COVID-19 ini. Nanti kalau memang COVID-19 sudah berlalu, kita akan coba, kita akan atur kapan akan kita selenggarakan. Jadi sementara ini kita belum bisa menentukan, Nanti kita akan rapat bersama-sama dengan teman-teman pengurus KIB untuk menentukan setelah melihat situasi ini. Oke Bang, jadi selama pandemi COVID ini banyak ini ekonomi kita kan semakin anjlok, banyak kawan-kawan kita yang dirumahkan, di PHK kan, usaha-usaha tutup dan banyak yang pengangguran, bahkan ada yang sampai bunuh diri itu seperti yang kita lihat di info-info di berita-berita para ojol. Ada juga yang anak-anak kurang gizi karena orang tuanya sudah dirumahkan. Apa sikap KIB untuk hal ini, Pak? Iya, kita sangat mendukung pemerintah ya. Kita mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah strategi untuk menghadapi ini. Tentunya kita lihat bersama-sama pemerintah Presiden Jokowi beserta jajarannya sudah menyiapkan lumayan dana talangan ya untuk bantuan jaringan sosial kepada masyarakat yang terdampak virus. Semuanya terdampak ya, semuanya kita mengalami dampak dari virus ini, wabah ini. Tapi tentunya ada beberapa teman-teman kita dari ekonomi lemah, buruh harian dan sebagainya yang menggantungkan nasibnya, hidupnya dari pendapatan harian. Tentunya ini menjadi prioritas bersama kita semua. Dan kita mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang strategis, bantuan-bantuan juga harus tepat sasaran. Di samping itu kita juga menghimbau kepada teman-teman yang memiliki sedikit kelebihan berkat dari Tuhan untuk berbagi juga, supaya tidak meringankan. Kalau untuk menutupi, untuk mengatasi mungkin kita punya keterbatasan, tapi untuk meringankan, minimal meringankan beban teman-teman kita yang terdampak. Dan kita sendiri dari Komite Independen Batak secara sederhana kita sudah melakukan juga sebenarnya upaya-upaya untuk itu. Kita belum menghubungi di luar dari KIB, masih hanya dari KIB sendiri sudah membagikan beras, sudah membagikan sabun ya kepada ada lebih kurang 200 warga masyarakat. Lalu kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan ya. Jadi kita juga sudah secara sederhana kita juga sudah membagikan sarapan pagi kepada beberapa tukang becak di lingkungan kita. Itu secara tiap hari ya, berkesinambungan setiap hari sampai sekarang, sampai tadi pagi. Kita harapkan kita bisa terus ya membantu teman-teman kita. Dan saya pikir ada hal yang penting dilakukan oleh pemerintah, ya tadi seperti saya sebutkan, pemerintah harus melakukan satu langkah-langkah yang berani, yang penting yang ekstrim, bagaimana virus ini cepat tertanggulangi. Karena kalau itu akan berlangsung lama, akan sangat berpengaruh, sangat amat berpengaruh kepada perekonomian negara kita. Jadi karena sekarang masyarakat banyak yang betul-betul frustasi, kira-kira apa pesan-pesan Abang selaku Ketua KIB untuk menyemangati masyarakat kita yang sedang terpuruk ekonominya? Baik, kami sebagai manusia biasa, kita sebagai manusia biasa, kita juga sama-sama terdampak. Tentunya masing-masing beban kita berbeda-beda, latar belakang berbeda-beda, dan pergumulannya, persoalannya juga berbeda-beda. Namun ada satu yang harus kita ingat, bahwa di balik semua ini kita masih memiliki harapan ya. Negara kita, yang pertama saya melihat negara kita ini, saya sangat berterima kasih kepada tim ekonomi sekarang ini. Mereka walaupun tidak terlihat selalu di televisi, tapi saya percaya mereka bekerja keras, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini.
Saya sangat optimis, saya sangat percaya kepada tim ekonomi sekarang ini kita akan bisa melewati ini. Artinya tidak sampai terjadi seperti tahun 98 di mana krisis ekonomi yang sangat luar biasa dahsyatnya, terjadi penjarahan dan sebagainya, kerusuhan di mana-mana. Saya punya harapan itu tidak terjadi. Lalu yang kedua, yang penting, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan, kita beragama. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan tidak tidur. Dia akan terus melihat dan mendengar doa-doa kita. Di balik semua ini ada rencana indah. Kita percaya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memiliki iman, kita percaya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Walaupun itu sekarang ini tidak terlihat. Bahkan kita tidak melihat sampai ke sana gitu. Tapi nanti akan kita lihat akan ada rencana indah di balik ini semuanya. Ada tertulis semuanya indah pada waktunya. Dan kita harapkan hal yang ketiga, tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, kita sesama teman kita harus saling bergandengan tangan, ya saling mengulurkan apa yang kita miliki. Mungkin kita juga lagi kesulitan. Tapi teman-teman kita ada yang untuk menyambung hidupnya pun tidak lagi mampu untuk sampai besok misalnya. Jadi mari kita jangan pasif. Saya menghimbau teman-teman yang katakan walaupun disuruh stay at home tapi kita harus aktif, proaktif, juga banyak-banyak mendengar berita teman-teman kita, banyak komunikasi, sudah bagaimana kabar teman kita, supaya kita bisa saling menolong, saling membantu satu sama lain. Saya pikir dengan bergandengan tangan kita akan lebih kuat ya untuk menghadapi situasi seperti ini. Kalau kita berdiam diri dan tidak mau tahu situasi kiri kanan kita, akan lebih sulit menghadapi situasi ini. Ya, sebagai terakhir ini untuk Pak Ketua, apa pesan-pesan Pak Ketua kepada seluruh pengurus KIB dan kepada seluruh generasi muda KIB? Terima kasih kepada rekan-rekan pengurus Komite Independen Batak yang kami hormati, yang kami cintai, kepada para kaum milenial, orang muda yang juga sebenarnya masuk dalam kepengurusan. Secara khusus kami memberikan satu himbauan, tetap bersemangat, jangan pernah kita luntur semangat kita, jangan pernah lupa harapan kita, program kita yang kita sudah canangkan. Kita ingin memberikan satu apresiasi kepada orang tokoh-tokoh bangsa Batak. Dengan harapan kita, mereka akan menjadi pemimpin kita, akan menjadi pemimpin, akan menjadi nakoda bagi kapal induk bangsa Batak. Sebenarnya kita tidak ingin ya punya egosentris yang kita kesukuisme Batak saja, tidak. Artinya gini, kita harapkan ini sebagaimana harapan kita bahwa Batak nanti akan terbentuk Batak yang kuat. Bukan berarti kita menjadi terlepas dari teman-teman kita, artinya tidak menghargai teman-teman kita yang lain dari suku lain, tapi justru sebaliknya. Dengan kita semakin kuat, kita memberikan kontribusi yang lebih banyak lagi, lebih baik lagi kepada negara ini gitu. Nah, jangan lupa itu tugas kita, ada mimpi besar kita, kerinduan besar kita, dan ini jangan sampai kita lupa. Kita harus tetap semangat, ya apalagi generasi muda ya, generasi muda tetap semangat. Mari kita tetap berjuang di dalam untuk mewujudkan apa yang sudah kita programkan, apa yang kita harapkan, apa yang sudah impikan, apa yang kita cita-citakan bersama. Kita akan bisa lakukan ini kalau kita selalu kalau kita tetap kerjasama. Jadi kepada pengurus, kepada generasi muda, tetap semangat. Baik, untuk semua pengurus KIB dan kaum muda milenial, itu tadi wawancara eksklusif dengan Ketua KIB Bapak Kapten R. Tagor Arwan langsung dari
Sekretariat Jalan Titipapan, Komplek Gatsu Indah 2. Tetap semangat, KIB bersatu.